Gubernur Urusan Luar Negeri. Saya bersama dengan Blue Sky Rescue dari Malaysia. Mereka medis untuk membantu masyarakat di kawasan ini untuk membagi atau ya, siapa saja yang nolong kita tetap kita ikhlas, kita terima. Dia kata tak boleh Ustaz, sebab pick up kalau masuk kena rompak. Kita tak boleh nak marah, dia kata orang lapar. Okey, tak boleh buka, tak boleh terbuka. Jadi kita kata lori pun dia kata truk yang tertutup. Hai semuanya, apa kabar? See you on my next video. Berikan semangat dan dipermudah. Halo, hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat untuk menjalani hari-hari ini ya. Dan semoga dipermudahkan juga apa-apa saja yang kalian kerjakan, amin. Oke teman-teman, macam yang kita tahu kan, Malaysia itu banyak mengirimkan dokter, ada juga obat-obatan ya, dan sudah kali kedua ya BSR setahu saya. Dan saya ada dapat info juga ada lagi ya dokter-dokter, obat-obatan dan alat-alat medis itu daripada NGO lainnya itu sudah datang lagi sampai ke Aceh ya, dan banyak lagi relawan-relawan Malaysia itu yang pergi ke sana ya, membantu membelikan semuanya keperluan pokok ya, tilam, ada juga saya tengok kompor gas dan semuanya. Nah, terbaik ya. Terima kasih teman-teman atas bantuan kalian dan rakyat Malaysia tentunya atas sumbangan yang sudah kalian berikan. Oke, pertanyaannya, macam mana nanti ketika dokter ini balik nanti semuanya, apakah masih ada bantuan nanti? Oke teman-teman, so apa kita tonton video ini dulu, nanti kita akan bahas dan juga kita akan berikan tanggapan kita. Oke, langsung saja, cium. Saya Sa'aduddin, staf khusus Gubernur Urusan Luar Negeri. Hari ini tanggal 13 Desember 2025, saya berada di Babo, Kecamatan Lubuk Pusaka, Demiang, Aceh. Hari ini saya bersama dengan Blue Sky Rescue dari Malaysia. Mereka medis untuk membantu masyarakat di kawasan ini untuk membagi atau memberikan perubatan. Kemudian ini saya sudah di hari ketiga di Demiang. Mereka datang yang kedua kali ke Aceh. Sebelumnya kami datang ke kawasan Aceh Utara. Tim medis ini kali ini dibawa 8 orang, 2 doktor dan 6 pembantu doktor. Ini kali doktor BSR bawa 5 juta pieces ubat ya, samaan dengan 3 ton, dan dibawa coklat untuk makanan kanak-kanak dan pakaian kanak-kanak, berjumlah dan lebih kurang 3 sampai 4 ton lah semua. Saya orang Bandar Arab, Petah Rati Bajawaan. Sudah jawab ya, wawannya saya dekat. Iya ada, aku ya ada. Belum tinggal dalam bawah. Jadi, dia murahnya Upi kata terharu dan bangga dan sangat bersyukur kepada Perdana Menteri Malaysia yang meneluskan untuk barang sebanyak 2,000 macam. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak-banyak Perdana Menteri Malaysia.
Wow, itulah ya cepatnya Malaysia juga membantu ini dokter dikerahkan langsung ke sana untuk yang kedua kalinya ya. Nah, aduh, tapi sedangkan pemerintah sendiri ya dokter-dokter Indonesia yang katanya banyak itu ya macam tak muncul juga ya. Oke, so tapi itulah terbaik ya kedua kali. Dan saya ada tengok daripada NGO daripada Malaysia yang lainnya itu ada juga yang baru sampai. Nah, luar biasa ya. Pertanyaannya, kalau nanti mereka ini akan balik lagi ke Malaysia, apakah ada juga yang masih merawat mereka ya? Itulah ya, kita tidak tahu ke depannya macam mana. Kita lanjut. Oke, so ini juga, ini adalah bantuan daripada Malaysia, dapur masak untuk Aceh. Wow ya, dibelikan semuanya. Ini ada kompor ya, gas. Banyak juga ini ya. Wow, terima kasih ya. Jadi bolehlah mereka itu masak gitu. Loh, ini adalah salah satu keperluan mereka juga ya untuk memasak. Jangan hanya bantuan makanan, tapi alat-alatnya ya mesti dibagi dulu juga kan. Karena semuanya tersapu dengan banjir ketika itu. Ya, siapa saja yang nolong kita tetap kita ikhlas, kita terima. Walaupun amountnya kecil, insyaAllah ikhlas dari kita. Apa yang kita dapat kita bantu ya. Dan bantuan ini adalah dari Upland UK, PT, dan juga dari direkturnya dan dari senior eksekutifnya. Jadi selepas malam ini, simbolik malam ini mereka terus berjalan. Alhamdulillah PT kita Upland di UK dan Upland di Indonesia dan Upland di Malaysia, alhamdulillah dapat mengumpul wang sejumlah 777 juta rupiah ya. Jadi kita dibantu dengan tim-tim di sini untuk membeli barang lokal di sini dan juga terus membantu kita untuk menyebarnya ke tempat-tempat yang diarah oleh Bapak Gubernur. Ya, siapa saja yang nolong kita tetap kita ikhlas, kita terima. Siapa saja ya, di mana saja. Seperti itu. Mungkin kemana akan disalurkan Pak bantuan itu? Ya, kemana yang butuhkan di urgent yang teruk. Ada di beberapa kawasan seperti Keming, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga Birun, sepertinya ke Takingan dan ke Jabutung dan juga Langsa. Tengok tu dalam tu macam ada rumput. Semuanya masya-Allah. Mana sawah bahagian B di mana? Inilah kawasan Merdu Pirijaya. Tengah masuk. Ini kita di dalam kampung. Sabar ya. Pelan-pelan. Ada lagi. Ada lagi. Cuma yang tinggal. Cuma M yang tinggal.
Sabar adik sabar. Kak. Aku stand dulu. Hah? Mangsa banjir di Aceh menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ibrahim di atas sumbangan kepada mereka akibat bah besar yang melanda wilayah mereka pada 26 November lalu. Perkara tersebut dikongsikan oleh Ketua Kampung Pantelong, Murjal dalam satu kenyataan yang dikongsikan pada Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murjal, Kepala Desa Pantelong di Kecamatan Pasangan, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Yang hari ini desa saya menjadi desa yang paling berdampak sangat parah terhadap musibah air bah beberapa waktu yang lalu. Desa kami tenggelam semuanya, baik itu oleh material oleh air berupa pasir. Namun hari ini kami coba bangkit, kami coba berusaha untuk kembali tegar, kami akan tabah. Alhamdulillah juga kita dibantu oleh donatur dan relawan lainnya, terkhusus kepada Perdana Menteri Sri Datuk Seri Anwar Ibrahim beserta dengan seluruh rakyat Malaysia yang memberikan perhatian kepada kami. Oke, nah itulah ya bentuk terima kasih mereka itu sebenarnya orang Indonesia ya, rata-ratanya mereka sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah kalian berikan ya untuk teman-teman Malaysia. Jadi janganlah berkecil hati. Saya tahu juga lah, sedih juga lah kan pernyataan daripada Bapak Tito itu, Menteri Indonesia mengatakan ya tidak seberapa bantuan daripada Malaysia itu ya. So jangan berkecil hati, kalau kalian ada mau sisihkan bantuan kalian boleh juga QR tadi itu ya. Salah satu relawan Malaysia ya yang membantu memberikan alat-alat semuanya ya, makanan, minuman untuk mangsa banjir di Aceh dan juga di Sumatera ya. Oke, so itu tadi ya teman-teman. Janganlah kalian rasa macam ini orang Indonesia ini tak ada rasa bersyukur ya. Nah, sebenarnya orang Aceh di sana pun sangat-sangat bersyukur. Ada juga sampai yang mengatakan kan kalau tidak ada bantuan daripada relawan ya, mereka mungkin tak boleh makan. Gitu ya. Oke, so terima kasih buat bantuan kalian. Ya, semoga Tuhanlah yang membalasnya ya. Oke, so kita tengok lagi. Di sini ada juga dokter daripada Malaysia juga datang lagi. Lain NGO ya mungkin. Kita tengok. Oke, dokter spesialis dari Malaysia telah tiba di Aceh. Nah, ini baru saja juga. Semoga dipermudahkan segala urusan mereka yang membantu ini ya. Semoga ya itulah bagus juga untuk Gubernur Aceh ya. Tadi katanya dipermudahkan juga kalau niatnya mereka itu baik untuk membantu ya kan. Ngapain dipersulit ya. Nah, itu semoga mereka boleh membantu orang-orang mangsa banjir di sana karena ya banyak juga yang sakit ya. Mau pergi ke klinik, ke hospital, ke dokter, tidak ada ya, semuanya mungkin terkena banjir, sampai hospital pun saya tengok ya terkena banjir juga. Untung saja ada macam ini relawan, dokter ya, ubat-ubatan yang boleh membantu mereka ya. Nah, banyaklah ya sakit-sakit, contohnya demam, karena kan mereka tak ada tempat tinggal, kesejukan ya, mereka makan pun air bersih tak ada, susah. Ada juga sampai yang saya tengok kan berita mereka meminum air hujan tahu. Sakitlah nanti perutnya kan. Kalau udah sakit macam mana, tak ada obat. Nasib baik ada juga ya obat bantuan daripada Malaysia. Oke, terbaik ya. Oke, kita lanjut. Pak, mau ada bantuannya obat gatal, Pak? Okey, ni kita beli ubat gatal sebab dekat sana ada minta ubat gatal, diorang dah tak tahan gatal sangat dengan air-air lumpur yang ada. Jom kita masuk ke apotek lah. Oke. Belinya daripada Farmasi Indonesia ya. Disebabkan sebabkan kan kalau bantuan daripada Malaysia
obat-obatan di Malaysia tak boleh masuk ke Malaysia, ke Indonesia kan, ke Aceh ini. Disebabkan itu hari ada juga cerita kena cukai nanti barang-barang daripada luar negara. Jadi mereka bawa uang saja mungkin ya, orang derma-derma itu di Indonesia juga dibelikan ternyata obat-obatannya. Nah, di farmasi mungkin di daerah yang tak terkena banjir ini mereka bawa obat-obatannya itu semuanya pergi bawa ke tempat banjir itu. Oke. Ini juga disebabkan kan karena dikenakan cukai itu ya. Jadi tak boleh sembarangan juga sebenarnya memang membawa obat-obatan ke Indonesia ya. Harus ada izinnya lagi. Mungkin akan dikenakan cukai lagi kalau misalnya terlebihan gitu. Oke. Turun mana kelaparan Ustaz? Okey, dia Saya nak dengar kelaparan. Sebab saya tahu kata, saya juga tengok laporan daripada Jessica Washington, ni wartawan Al Jazeera. Dia pun memang marah sebab dia kata wabak batuk juga sedang teruk sampai hujan debu naik. Kemudian dia juga marah adalah kerana akses makanan tu sangat teruk kerana ada keterperakapan. Kita letak makanan tapi tak boleh pergi ke kawasan-kawasan yang mana line telefon ada, orang beritahu kami lapar. Ya. Kami bermula daripada naik lori, naik van. Naik van ni kita kenderaan kita, mobil kita. Saya request dengan Ari. Saya kenal dia, saya pernah pergi dengan dia. Saya kata, Ari, tak boleh kami nak beli barang banyak ni. Tak boleh kami nak naik pick up. Ini saja ada laluan tak boleh masuk. Mana boleh dengan venue. Dulu kita pergi korban ni banjir. Dia kata tak boleh Ustaz. Sebab pick up kalau masuk kena rompak. Kita tak boleh nak marah, dia kata. Orang lapar. Okey, tak boleh buka, tak boleh terbuka. Jadi kita kata lori pun dia kata truk yang tertutup. Tapi susah nak jumpa dekat sana. Dia kata pakai van dia. Kami setuju dengan van dan dia pun cakap alhamdulillah van kita tinted gelap. Yang tu kami pun tak faham lagi lah. Mula sebelum sampai ke Kuala Simpang yang dikatakan bandar zombie tu, kami singgah semayang di Bersitang. Dia masih lagi keadaan nampak macam okeylah sebab kita ni dah hari ke-12 waktu tu. Bukanlah kata hari ke-4 ke-5. Maksudnya hari ke-12 banjir tu berakhir. Ya, jadi kita dah ingat macam hari ke-12 ni mungkin okey ya. Pertama kali mukadimahnya sampai di Masjid Bersitang tu, dekat belakang masjid tu jangan cakap lah semua pakat tidur. Mana rumah-rumah dah habis lah. Ini bukan kawasan yang dikatakan hancur tu. Ini kawasan yang kata lagi sejam, lagi 2 jam nak sampai. Nak kata keluasan mangsa banjir tu begitu luas daripada Pekan Bersitang. Start daripada masjid, kita nak keluar kat masjid, nak pergi naik kereta balik. Ada makcik tu makan. Yang ni sajalah interview. Tapi saya tak tahulah orang Aceh ni, betul lah orang Jawa pun cakap orang Aceh jiwanya sabarnya, hebatnya. Dia duduk, kami sembang dengan dia. Dia cakap lah, alhamdulillah hari ni ada orang kirimnya nasi. Sudah banyak hari tak sentuh nasi. Kami cuak sebab kami pun bawa Indomie. Tak kita nak bawa nasi. Kan? Dia kata Indomie pun orang tak masak. Orang makan macam mani je. Pecah-pecah sebab air panas tak ada. Dan keadaan pun basah. Ya, basah. Jadi makan nasi. Kami pun tengok dok makan nasi. Yang lagi sedih makcik tu cakap, alhamdulillah. Dia gelak, dia senyum. Seekor ikan ini dikongsi 5 orang. Makcik tu bukan. Seekor ikan ini dikongsi 5 orang. Tenang, relax, senyum. Kami kata ini mukadimah pertama sebelum masuk ke dalam. Dan memang betul lah tu dia kata, bila kita dalam perjalanan, sepanjang perjalanan orang pegang kotak tu biasalah. Indonesia tu biasa. Sepanjang perjalanan dia orang akan duduk tepi jalan, pegang kotak supaya orang lempar apa-apa. Okey. Orang lempar apa-apa. Kita pun tengok nak lempar apa, kita lempar. Apa aja. Biskut ke, roti ke, apa aja. Jadi kita pun terlalu 2 jam perjalanan Haji. Orang duduk ada tepi jalan. Sepanjang jalan. Kita cakap kata lori 3 tan akan habis. Kalau kita agihkan satu kotak untuk satu perutnya, bukan satu kotak untuk 10 perut. Lori 3 tan pun tak akan mencukupi kalau kita isi setakat sebungkus satu roti, 2 roti ya. Apatah lagi tu kita 12 hari. Bila datang tanya diorang, sembang, Ustaz bagaimana 4 hari 5 hari? 4 hari 5 hari tak makan. Minum air banjir. Air banjir. Itu cerita tentang kami ni kira macam tak apa lagi lah. Yang muda-muda kami tak apa lagi lah. Kami berenang pergi ke sana nak jumpa orang tua, nak bagi orang tua makan.
Orang tua tu pun kata tak apa, kita dengar ni macam cerita hadis ni kan, tak apa aku lapar bagi kau, aku kenyang bagi kau orang lain, kau kenyang bagi kau orang lain. Real. Itu yang dikatakan kematian yang tak dibunuh dengan sekali pukul. Saya kalau bila sebut pasal kelaparan dan kehausan ni je, sampai ada seorang budak bila dapat air mineral je, air mineral 500 ml, memang keluar pada wajahnya tu kegembiraan yang bersangatan, yang kita kata kenapa ketika hari pertama kami sampai, rupanya air mineral ni, air aqua mereka panggil ni, ialah satu perkara yang mahal, satu benda yang tak jumpa. Jadi kami fikir air mineral ni adalah satu benda yang mereka rebutkan, mereka dapat tu mereka terima dengan kesyukuran. Baru bila kita sampai tu, memang kalau kita ada air mineral, kalau kita buat ayak cuci tangan tu, kira kita sedang membazir, sebab mereka perlukan air tu untuk minum. Itu baru bab air, apatah lagi perkara-perkara lain. Tapi paling seronok je bila sampai satu waktu tu ada 5 orang kanak-kanak datang, kita bagi pada mereka tu biskut. Jadi seorang akan dapat 2 pack. Jadi seorang dapat 3, terlebih satu. Jadi dia kata, abang ini macam mana? Saya kata bagi teman. Dia pusing belakang Harox pula keadaan tu nampak macam masa pagi, sebab dia dah kotor. Dengan tenang anak itu angkat satu biskut tu, dia bagi kepada Harox. Sebab dia ingat Harox selalu masa banjir. Dia ingat orang Aceh. Dah selebet lah. Ya. Jadi kita kata ini ifar. Ini yang kalau kita baca hadis, kita tahu bahawa mereka beri lebih pada orang lain, mereka dahulukan orang lain. Sedangkan kalau tak boleh je, dia fikir kawan dia, mak dia. Tapi nampak belakang dia pusing, nampak Haris ni dalam keadaan dah berlemuh ni, dia bagi Haris. Pada saya pun gelak, itu orang Malaysia. Oh baru okey, dia gelak, dia pergi. Jadi dahsyat orang Aceh dalam kelaparan, dalam kehausan, tetap juga fikir tentang orang lain. Dia sebenarnya dalam misi kemanusiaan banjir ni normal. Berebut bantuan tak sampai, orang rumah depan dapat, kampung belakang tak dapat. Itu normal. Kita pun faham. Ketua kampung bagi agis sama, kata tak kata, itu pun lebih kurang sama je kan. Tapi mungkin dah masuk hari ke 12, 13, 14 perkataan yang selalu disebut, kita sudah diuji. Kita diuji pula kali ini, uji dari segi pengagihan. Jangan ambil barang yang bukan kita punya. Ingat orang di belakang. Dalam kita duk bagi tu, walaupun kita kata mereka sedang lapar, makan pun sederhana, tapi mungkin sebab banyak hari sangat kot, bantuan tu tak dapat. Ini yang kami sebenarnya kami pergi ni, niat asalnya saya pertama nak bantu family. Nombor 2, kita nak dapatkan laporan dengan betul, nak cerita. Sebab sebahagian mereka ada juga yang ada ketakutan nak menceritakan keadaan yang sebenar. Sebab satu lagi akses, dia orang pun tak ada internet. Kami tangkap gambar, kami nak posting tak boleh, kami keluar ke medan baru kami post. Lain tak ada. Nah, tadi itu sedikit cerita daripada relawan-relawan Malaysia yang datang ke Aceh pada ketika itu ya. Hari ke-12 dia orang baru ke sana ya, dan dia ceritakan di sana betapa mengerikan mereka itu. Ya, karena di sana itu tidak ada satu, elektrik itu memang totali tak hidup ya, dan juga air bersih. Nah, ini mereka tak dapat. Jadi ketika mereka mendapatkan sesuatu itu, ya mereka itu sangat gembira ya. Ya, mereka makan apapun dibagi tak boleh ya. Sebab kan air ini memang kalau tak ada memang susah kita mau buat apa-apa ya. Kita mau masak Maggi pun tak boleh kan kalau tak ada air. Jadi mereka makan macam tu saja. Tak boleh masak, nasi pun tak boleh masak, apapun air tak ada. Nah, itulah ya pentingnya mereka itu air juga. Oke, nah itulah tadi ceritanya mereka itu juga ketika banjir ini. Saya tengoklah di Aceh ini mereka itu sangat bersyukur ya ketika diberikan bantuan gitu ya. Mereka ada ucapkan terima kasih. Ada juga yang anak-anak itu kan ketika dikasih biskuit satu saja mereka itu cakap bahagia sekali ya. Nah, itulah arti bersyukur yang lebih ya. Wow, terbaik juga ya. Oke, semoga dipermudahkan segala urusan teman-teman, saudara-saudara kita yang di Aceh. Kalau kalian mau juga donate ya untuk relawan-relawan ini Malaysia ya, boleh hantar ke sana. Kalau mungkin misalnya mereka sudah di sana, mereka balik ke sini akan pergi lagi ke sana. Kalau misalnya donate kalian itu mencukupi gitu ya. Oke, so boleh QR lah ya ke
relawan Malaysia ini. Oke teman-teman, so ya apapun kita doakan yang terbaik ya. Sudah 3 minggu ini berlalu, masih juga macam-macam ini saja. Ada yang tanya ya, banyak teman-teman Malaysia yang menanyakan kemana askar ataupun TNI Indonesia ketika banjir begini. Nampaknya kurang banyak yang nampak ya, betul tidak? Karena disebabkan di Malaysia ini askar-askar akan turun juga ya membantu banjir ini. Kira-kira kemana ya? Silahkan berikan komentarnya. Kita akan bahas ini di next videonya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.